Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yusuf? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalmu. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, bruder, bapak, ibu, saudari-saudara, para suster sekalian, sekali lagi selamat pagi untukmu semua. Dari sekian banyak artis yang ada di Indonesia, ada satu artis yang paling saya idolakan. Bukan Luna Maya, bukan siapa, tapi ini Denny Siregar. Ya. Nah, saya mengidolakan Denny Siregar karena bagi saya dia adalah sosok yang sangat hebat, sosok yang tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang lahir karena kritikan saudara kita ini. Dia tidak hanya mengkritik para penguasa, pemerintah, kemudian para politisi, tetapi juga mengkritik para pemimpin agama dan orang-orang yang mabuk kepayang dengan agama, kaum-kaum radikal, kaum-kaum intoleran. Ya. Dan keberanian yang dimiliki oleh Denny Siregar ini patut diacungi jempol, karena banyak orang yang berusaha untuk mengadukannya ke polisi, banyak orang yang berusaha mengancam, mengintimidasi dia, tetapi dia tidak pernah takut dan dia mengkritik mereka secara terang-terangan. Karena itu dia seringkali dibenci, ditolak oleh orang-orang yang dikritiknya. Dan bagi saya, ya mungkin saja ya, dia tidak takut itu karena memang saat ini dia disebut sebagai basernya Jokowi dan lain sebagainya. Bagi saya itu bukan menjadi soal. Tapi selama ini dia sudah menunjukkan diri sebagai pegiat media sosial yang sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, menyuarakan perdamaian di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Para saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita bersama seringkali sosok-sosok seperti Denny Siregar ini sulit untuk kita temukan. Kebanyakan orang lebih memilih ikut arus ketimbang memberontak atau meributkan
segala sesuatu, padahal ada banyak kebiasaan, ada banyak tradisi, ada banyak peraturan yang tidak adil dan juga yang tidak manusiawi. Yang penting sejauh hidup kita aman, sejauh hidup kita nyaman, kita ikut saja. Kita tidak perlu mengeritik atau paling tidak menyuarakan kebenaran. Takut kalau kita ditolak, takut kalau kita dimusuhi, bahkan diintimidasi, atau mungkin kita dianiaya. Para saudari dan saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengundang kita sekalian untuk sadar akan identitas kita sebagai duta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sebagai duta kerajaan Allah, kita diajak untuk memiliki sikap berani menyuarakan pesan Allah, pesan kerajaan Allah, yakni pesan keadilan, damai, dan sukacita. Ketiga pesan ini diringkaskan dalam satu kata, yakni kasih. Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang kasih itu, karena banyak umat beriman kalau pastor di depan berbicara tentang kasih artinya dia tidak menyiapkan khotbahnya, karena kasih itu mudah sekali untuk dikhotbahkan. Menyuarakan pesan keadilan, pesan perdamaian, dan pesan sukacita bukanlah hal yang mudah. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Kita akan dibenci, kita akan dijauhi, kita akan ditolak, kita akan diintimidasi, bahkan siap untuk dianiaya. Untuk itu, kita perlu belajar dari sosok-sosok yang diangkat dalam bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Bacaan-bacaan tadi menampilkan kepada kita sosok-sosok yang dipanggil, yang dipilih, yang ditetapkan, dan diutus oleh Allah untuk menjadi dutanya kepada dunia. Allah memilih, Allah memanggil, Allah menetapkan, Allah menguduskan, dan Allah mengutus mereka untuk menyampaikan pesannya kepada segenap manusia di dunia ini. Dalam bacaan pertama tadi, sosok yang ditampilkan adalah Yeremia. Yeremia dipanggil dan ditetapkan serta diutus sebagai nabi saat Israel baru pulang dari pembuangan. Jadi mereka sementara dalam keadaan transisi, ada perombakan besar-besaran baik di dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan keagamaan. Dan pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi persoalan yang sangat pelik. Nabi Yeremia menghadapi dua persoalan utama. Persoalan yang pertama itu adalah penyembahan berhala, dan persoalan yang kedua itu adalah tindakan-tindakan ketidakadilan yang dibuat oleh para penguasa, para raja yang berkuasa pada waktu itu. Dan Yeremia dipanggil oleh Allah untuk memberikan pesan supaya orang-orang Israel, baik itu kaum elit agama maupun para penguasa politik, supaya bertobat, mereka beralih ke jalan yang benar. Dan saat Yeremia dipanggil, usianya masih sangat muda. Dia katakan dia belum mampu berbicara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memberikan pesan kepada dia bahwasanya Allah lah yang membentuk dia sedari kandungan ibunya. Allah mengenal dia, Allah menguduskan dia, Allah menetapkan dia, dan Allah akan menyertai dia. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Yeremia sehingga dia bisa menerima panggilan dari Allah untuk menjadi nabinya dalam mewartakan karya keselamatan yang disampaikan Allah kepadanya. Para saudari dan saudaraku yang terkasih, apa pesan bagi kita? Apa yang perlu kita pelajari dari sosok ini? Bagi saya, ada beberapa kata kerja yang meringkaskan dasar dari panggilan Nabi Yeremia, yakni membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan serta menyertai. Allah lah yang membentuk Nabi Yeremia, Allah lah yang mengenal Nabi Yeremia, Allah menguduskan dia, Allah menetapkan dia, dan Allah menyertai dia. Kita semua ini adalah duta kerajaan Allah. Kita semua dibentuk oleh Allah. Allah mengenal kita, Allah menetapkan kita, Allah menguduskan kita, dan Allah mengutus kita untuk menjadi nabinya, untuk menjadi duta kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sama seperti Nabi Yeremia, dia mengalami tantangan yang sangat luar biasa di dalam karya kenabiannya. Kita pun demikian. Kita akan menghadapi begitu banyak tantangan. Kita akan siap ditolak, siap dimusuhi, siap diintimidasi, bahkan dianiaya oleh orang lain ketika kita mewartakan kerajaan Allah. Tetapi kita tidak perlu takut. Sama seperti Nabi Yeremia ketika dia hendak
melakukan karyanya, Tuhan katakan, jangan gentar untuk menyampaikan pesan ini kepada Israel, sebab aku akan menyertai engkau. Demikian pun kita tidak perlu takut akan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi, akan penolakan-penolakan yang kita hadapi, karena Tuhan sendiri akan menyertai kita. Sementara itu dalam bacaan Injil pada hari ini, penginjil menampilkan sosok Yesus yang juga adalah duta Allah, yang dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyampaikan pesan kerajaan Allah. Sebagai utusan Allah, Yesus juga mengalami apa yang dialami oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yakni dia ditolak, dia dibenci, dimusuhi, bahkan dianiaya oleh orang-orang Israel. Secara khusus orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang sekampung dengan dia. Dalam Injil tadi dikisahkan bahwa Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret. Ketika sampai di kampung halamannya, dia hadir dalam ibadat di sinagoga dan dia menyampaikan berkhotbah di sana. Ketika dia berkhotbah, banyak orang yang tercengang, banyak orang yang terkagum karena keindahan kata-kata yang dia keluarkan. Dan mereka juga sudah mendengar, bahkan mungkin ada yang sudah melihat bahwa di tempat lain Yesus melakukan tindakan-tindakan spektakuler. Untuk itu mereka menuntut Yesus untuk melakukan hal yang sama di daerah asalnya. Sebab Yesus yang mereka tahu itu adalah tokoh yang biasa saja, bukan tokoh yang luar biasa. Dia itu adalah anak seorang tukang kayu, anak Yusuf. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan spektakuler yang mereka dengar yang dia lakukan di tempat yang lain? Mereka menuntut dia supaya melakukan hal yang sama di daerah asalnya di Nazaret. Tetapi yang unik, yang menarik bahwa Yesus tidak meladeni permintaan mereka. Sebaliknya Yesus mengecam mereka, Dan apa yang terjadi? Orang-orang ini sangat marah pada Yesus. Mereka membenci Yesus, mengusir Yesus, bahkan hendak menghabiskan nyawa Yesus. Tetapi karena saatnya belum tiba, Yesus selamat dari kenyataan ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih, bagi saya ini juga sangat menarik untuk kita renungkan. Bagaimana tindakan Yesus dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dia, orang-orang yang membenci dia karena perbuatan baik yang dia lakukan. Secara khusus orang-orang yang sekampung dengan dia. Dalam kehidupan kita bersama, seringkali kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Ada kalanya kemampuan kita, kapasitas kita, kehebatan kita tidak diakomodir oleh sesama anggota komunitas, oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Kadangkala apa yang kita miliki tidak dihargai, tidak diakui, bahkan diremehkan oleh orang-orang itu. Belajar dari Yesus ketika mereka meminta supaya Yesus melakukan hal yang sama yang dilakukan di negeri yang lain, dia tidak meladeni. Demikian pun kita. Jangan pernah menguras energi untuk meladeni orang-orang yang tidak menghargai kita di dalam kehidupan kita. Intinya bahwa kita terus melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada siapa saja di dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang tidak menghargai kritikan kita, tidak menghargai setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, kita mesti dalam tanda kutip move on. Kita mencari alternatif, mencari cara, mencari jalan lain untuk mewartakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan pernah menguras energi, menguras tenaga, waktu dan lain sebagainya untuk meladeni orang-orang yang tidak menghargai kita, orang-orang yang tidak menghargai setiap perbuatan baik kita di dalam kehidupan kita. Intinya, di dalam kehidupan, di dalam perutusan kita, ingat saja bahwa segala sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan sendiri, bukan untuk menyenangkan manusia. Jika kita memiliki pemikiran semacam ini, pemahaman dan keyakinan semacam ini, saya yakin dan percaya kita tidak pernah takut, tidak pernah pesimis dalam melakukan setiap karya-karya kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu para saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita memohon kekuatan dari Tuhan sendiri yang tidak pernah takut mewartakan karya kebaikan, sekalipun dia ditolak, dibenci, dimusuhi, diintimidasi, bahkan dianiaya oleh orang-orang sekampungnya sendiri. Semoga Tuhan membantu kita.